Ya, Mama. Oke, halo semuanya, selamat malam. Tadi udah sapa sebagian ya. Ini ada yang baru datang, ada Pak Stephen. Selamat malam, Pak Stephen. Thank you for coming. Bu Rizka, Pak Jim. Kemudian ada dari Bujong Bedung. Siapa ini ya? Halo Bu Merli. Halo Pak Farakesi. Oke, kita akan mulai ya. iCommunity Business Matching malam ini. Thank you banget sekali lagi buat Pak Rizky yang telah menjadi guest yang akan bagi-bagi ilmunya ya malam ini ya. Oke, kita akan dengar satu video dulu ya sebagai penghormatan kepada foundernya iCommunity yang baru berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Juanda yang mau open mic ini di record. Ini saatnya untuk ngomong happy birthday Pak Juanda ya. Happy birthday, Pak. Thank you all. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday Pak Juanda. Ada yang mau nyanyi, jago nyanyi boleh. Ada Bu Nadila kita nyanyi Bu. Siapa yang nyanyi? Pak Juanda, apa nih impiannya nih? Selain buat the best buat Icom, yang kita udah tahu ya soalnya. Impiannya ICOM bisa mendunia. Kita doakan bersama Icom bisa mendunia. Sekali lagi Pak Juanda, happy birthday Pak. Sukses selalu, bahagia selalu, dan terus memberi arti dan value ya Pak. So far sampai hari ini Pak Juanda no doubt lah, the best ya. Oke, kita akan mulai Pak ya. Ya, nonton video sekarang dari Pak Rizky. Survei membuktikan view paling tinggi di sosial media adalah bicara tentang story. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membuat story? Yuk, kita nonton video berikut ini. Halo, saya Rizky Saputra dari Digitalik. Saya akan sharing tentang kupas tuntas strategi storytelling yang sudah dilakukan oleh brand-brand ternama. Penasaran? So, tunggu apa lagi? Langsung reminder ya, catati jadwalnya malam ini jam 8 via Zoom, gratis. Sampai bertemu. Oke, nah teman-teman, ini dia Pak Rizky dari CMO Digitalik.id. Jadi kalau buat teman-teman yang dari dulu bertanya ya, siapa sih di balik storytelling para artis-artis ternama, para orang-orang keren itu siapa nih? Salah satunya adalah Pak Rizky ya. Oke, biar kita nanti sharingnya makin banyak, saya nggak lama-lama ya. Hari ini adalah acara iCommunity Business Matching. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, bingung ya, apa itu iCommunity Business Matching ya. Jadi iCommunity Business Matching adalah event di mana kita bertemu, kita berkenalan, tapi karena memang hari ini adalah event spesial, nanti yang berkenalan hanya dipilih 5 aja ya, di mana nanti salah satunya yang daftar di website dan yang lain nanti adalah wewenangnya host. Dan kebetulan hari ini perkenalkan saya Evelyn, hostnya. Saya adalah CEO Indogo.id. Di Business Matching yang kita harapkan, teman-teman bisa berkenalan, bisa mendapat ilmu, dan beres dari sini teman-teman bisa mendapatkan cuan. Kurang lebih seperti itu ya yang kita harapkan. Memang di Business Matching itu sebetulnya maksimal 15 orang. Tapi karena host di iCommunity punya wewenang dan speakernya memang keren, nanti ketika lebih izinkan saya untuk selalu accept ya, karena kita mau belajar, kita mau bertumbuh bersama untuk Indonesia gitu ya. Welcome, jangan lupa konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity. Ya, ini caranya ya. Nanti begitu login, pilih Business Matching, nanti ada pilihan Bu Evelyn, tampilkan detail. Ketika nanti kalau next week teman-teman mau daftar dan tiba-tiba keluar warna merah gitu ya, tenang aja, teman-teman ganti dulu aja. Ini sedikit hacknya, nggak apa-apa, saya udah izin sama foundernya. Ganti dulu aja kriterianya, nanti
join baru nanti tinggal ganti lagi. Jadi memang dalam satu event hanya boleh satu orang dengan kategori yang sama, seperti itu ya. Nah, apa itu iCommunity? iCommunity memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Kalau teman-teman pengen tahu iCommunity lebih lanjut, di bawah ada ya Instagramnya, YouTube-nya, websitenya, dan ada emailnya. Tujuan iCommunity mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Oke, saya izin mute dulu ya untuk Pak Rudi. Oke. Nah, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, business matching, dan referral. Di iCommunity ada kode etiknya pastinya untuk menjaga setiap kita bisa berjalan harmonis. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dan melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan melandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, selamat datang sekali lagi bagi yang pertama kali hadir di iCommunity Business Matching. Kita punya 1 minute pitch atau mari berkenalan, hanya yang mendaftar di website ya, seperti yang tadi, dan nanti 5 pilihan ya. Saya contohnya ya, saya Evelyn, domisili sekarang lagi di Jakarta, dari PT Lead atau memimpin yang singkatan dari Landmark Eksa Abadi Digital, bidang usaha saya back office spesialis. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan free konsultasi, saya juga mengharapkan 3C, kontak, connect, dan pastinya kolaborasi dari teman-teman sekalian. So, buat kenalannya gampang banget ya. Nah, karena hari ini ada yang berulang tahun sekaligus foundernya, yang pertama aku mau kasih dulu ke Pak Juanda ya. Silakan Pak Juanda. Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Juanda. Saat ini saya domisilinya di Jakarta dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital itu adalah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan manfaat konsultasi seputar digital marketing ya, free buat teman-teman yang ada di iCommunity. Dan saya juga mengharapkan kita bisa berkolaborasi. Jadi nanti siapa tahu kalau ada klien saya yang butuh produk ataupun jasa dari teman-teman, kita bisa referensikan kepada teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, kalau mungkin ada temannya yang butuh jasa digital agency, bisa kontak ke saya. Thank you, Bu Evelyn. Oke, thank you banget ya Pak Juanda ya. Jadi selaku founder, berulang tahun juga. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu iCommunity siapa foundernya, nah ini dia foundernya dari Pak Juanda ya. Nah nanti kalau misalnya butuh digital juga, selain Digitalik ada juga dari Pak Juanda. Karena konon katanya kalau di pasar lebih rame, lebih asik, lebih laku gitu ya. Jadi kembali lagi kita tidak ada yang merasa satupun menjadi kompetisi ya. Karena kembali lagi semua orang punya value. Thank you banget Pak Juanda. Nah, ini ada tamu kehormatan saya nih, Pak Stephen Simply. Mau kenalan, Pak? Silakan, Pak. Halo, Bu. Ini Saya nggak bos bisa saya buka nih. kamera, nggak apa-apa ya, Bu? Siap, siap, Pak. Siap. Iya, thank you nih, iCommunity. Tadi saya Steven Numenta, domisili di Jakarta. Perusahaan saya sebenarnya namanya PT Aplikasi Lintas Bangsa, brandnya namanya Simply. Bidang usaha saya financial technology, expense management dan corporate card. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan manfaat ya. Satu, saya bisa kasih corporate card dengan limit 5 juta kepada teman-teman iCommunity. Itu yang gabung sama saya gitu loh. Terus saya juga mengharapkan apa sih? Ya kita mengharapkan saya ngarepin bisa kolaborasi sama-sama teman-teman di sini gitu loh. Thank you Bu Evelyn. Oke, thank you banget, Pak Steven. So, barusan ya, saya spill sedikit ya. Yang pengen corporate card sampai limit 5 juta, langsung ya kontak Pak Steven ya. Pak Steven, jangan lupa drop your contact in chat, Pak. Jadi teman-teman bisa langsung kontak nih. Siap. Thank Oke, you Bu. thank you. Oke, ini ada Bujong Bedung. Mau kenalan, Pak? Oke, Pak Bedung. Halo, Oh, ada. Silakan, Pak. maaf nih mati lampu Natuna.
Siap, enggak Saya apa-apa, Pak. Lanjut. pakai nama inisial. Kenalkan, nama saya Wawan, domisili di Ranai, Natuna. Perusahaan bidang usaha saya itu emas kecil-kecil, mini gold, produknya mini gold. Bidang usaha di investasi emas ya, emas fisik. Apa lagi ya? Mengharapkan apa, Pak, dari komunitas ini? Ya saya ingin belajar tentang digital marketing lah, begitu. Mungkin itu Baik. aja ya. Maaf ini Oke. Bu, sinyal kita kondisi Natuna punya PLN-nya lagi bermasalah. Baik, nggak apa-apa. Siap, Pak. Nanti kalau versi ini, misalnya nanti ada yang ketinggalan atau kepotong, kita juga taruh di YouTube, Pak. Nanti aku share juga linknya. Nanti boleh drop kontaknya ya, Pak, di kolom chat, sehingga tim kita juga bisa kontak dan nanti kasih link YouTube-nya ke Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, thank you banget ya dari Natuna nih ya. Kayaknya Ibu Nur langsung catat kontaknya Pak Bujong Bedung nih ya. Kenalin Pak, Ibu Nur ini dari spesialis produknya Legold, Pak. Dia spesialis toko emas. Ibu Nur mau kenalan nggak? Mau promosi nggak, Bu? Belum. Belum sepertinya ya. Oke. Nah, satu lagi ya. Tadi kita udah bilang ada 5, satu lagi ya. Ini ada Ibu Ratna nih. Ini bos saya juga nih. Ibu Ratna mau kenalan, Bu? Silakan, Bu. Halo, selamat malam. Maaf ya, Malam, Bu tadi Ratna. nggak proper nyalain kamera. Gak apa-apa, Bu, santai. Halo, Bu. Apa ya? Oke. Thank you Bu Evelyn udah diundang. Kalau kenalan, saya Ratna, domisili di Jakarta. Perusahaan kita namanya Doxa Digital Indonesia. Bidang usahanya lebih ke digital marketing ya. Terus kalau bicara di dalam komunitas ini dapat memberikan senang hati kalau bicara manfaat, yang mau sharing-sharing atau pingin ngobrol soal strategi digital, ingin tahu baiknya gimana bisnisnya bisa tumbuh gitu ya. Senang hati, ayo kita ngobrol. Terus mengharapkan apa? Yang pasti kenalan ya. Bisa bangun hubungan dengan yang lain, dengar pengalaman-pengalaman ataupun di mana bisnis yang lain bertumbuh, itu udah seneng banget sih. Itu aja sih. Oke, thank you banget ya Bu Ratna ya. Thank Aku you, ambil Bu. spill one sentence ya. Dengar bisnis teman-teman bertumbuh aja udah seneng banget gitu ya. Ini baru denger loh. Gimana dibantuin sama Bu Ratna nanti gitu ya. Nah, Bu Ratna jangan lupa langsung drop Amin, juga kontaknya di amin. kolom chat, Bu. Jadi nanti teman-teman Siap, bisa siap. juga saling kontak. Oke, thank you Bu Ratna. Nah, teman-teman ini yang ditunggu-tunggu ya, karena kita bisnis matching-nya spesial ya. Memang kita udah 3 bulan berjalan nih bisnis matching Evelyn agak kalau kata orang Sunda sih mahiwal gitu, agak beda dikit gitu ya. Karena saya pingin ketika kita bertemu nggak hanya kita berkenalan, tapi kita bisa saling adding value gitu ya. Kita bisa menambah nilai dari pertemuan dan pertemanan kita, dari investasi waktu yang kita berikan. Ini saatnya kita di sharing session. Nah, sebelum sharing session, karena saya sendiri disponsori oleh Indogo ya, jadi izin untuk teman-teman nonton videonya dulu sebentar, apa itu indogo.id.
Oke, nah buat teman-teman yang kemarin dulu juga ketinggalan untuk profiling daftar inner growth, teman-teman bisa langsung ya daftar inner growth dengan cara bit.ly daftar inner growth. Daftar inner growth ini untuk mengetahui apakah panggilan saya sebetulnya adalah misalnya di coaching, di leader, sampai ke panggilan saya hari ini apakah saya memang di digital marketing gitu ya. So, nggak lama-lama lagi, waktunya Pak Rizky kurang lebih 30 menit ya Pak untuk sharing, jangan banyak-banyak karena kita masih ada 2 sesi ke depan ya. Jadi ini adalah sesi pertamanya dari Pak Rizky, CMO Digitalik, and yuk kita ngomong bareng-bareng ke Pak Rizky. Pak, we are ready. Siap. Oke, silakan Pak Oke. Rizky. Saya izin share screen dulu ya. Oke, silakan. Sudah bisa? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah aman. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, khususnya buat Bu Evelyn. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan kali ini, dan juga Pak Juanda yang luar biasa sudah membuild komunitas ini sebesar ini, luar biasa. Dan izinkan saya sharing tentang kupas storytelling marketing brand ternama. Perkenalan singkat dulu, saya Rizky Saputra, CMO dari Digitalik. Digitalik ini adalah sebuah digital agency, khususnya spesialnya di SEO dan sosial media. Mungkin nanti di akhir kita akan melihat bagaimana kami membuat storytelling untuk klien-klien kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya storytelling itu apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membacakan dongeng ataupun didongengin oleh orang tua. Mungkin saya ingin tahu dulu, boleh ketikan satu Bapak Ibu yang pernah membacakan dongeng untuk anaknya atau didongengkan oleh orang tuanya, silakan. Oke, baik, siap. Berarti kurang lebih storytelling ini bisa dibilang sangat relevan dan sangat sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Storytelling ini adalah sebuah cara bercerita, menceritakan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik kepada audiens kita gitu. Kalau dalam bisnis kepada target market kita gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah didatengin sales di salah satu supermarket gitu. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya didatangin sales dibandingkan dengan orang asing yang di samping kita yang mengajak ngobrol untuk bercerita. Mana yang lebih enjoy? Tentu lebih enjoy dengan orang asing yang bercerita gitu dibandingkan seorang sales yang berbicara begitu banyak fitur produknya untuk menawarkan kepada Bapak Ibu gitu. Nah, ini menjadi dasar kami bahwa berjualan itu tidak perlu membual atau tidak perlu hal-hal yang terlalu teknis, melainkan kita cukup bercerita melalui storytelling marketing ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam membeli sebuah produk, Bapak Ibu mungkin akan memilih sebuah produk itu berdasarkan value-nya atau produknya. Mungkin boleh ketikan dulu produk atau value nih di kolom chat nih. Oke, value ya. Jadi Bapak Ibu membeli minyak goreng atau membeli hal-hal lain itu mungkin tidak hanya membeli karena kebutuhan gitu, tapi juga membeli karena value. Contohnya ada sebuah brand minyak goreng yang dia menjanjikan value adalah jernih dan 2 kali penyaringan gitu. Nah, tentu dibanding minyak goreng curah yang kita bisa melihat tidak jernih dan tidak tahu berapa kali penyaringannya, tentu kita akan percaya kepada brand yang memiliki value seperti tadi gitu. Nah, berbicara soal value, Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang paling dasar sekali itu adalah tingkatan value fungsional. Fungsional ini adalah value yang paling dasar, yang paling mudah dipatahkan oleh customer kita gitu, dan paling mudah untuk customer kita berpaling kepada brand lain atau kepada produk substitusi yang lain gitu. Nah, fungsional ini ada beberapa hal seperti quality. Jadi quality itu adalah value yang paling basic Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu
saat ini masih berjualan atau melakukan marketing hanya menonjolkan quality, maka itu adalah salah satu value yang paling basic yang mungkin semua orang bisa melakukannya gitu. Quality itu hal basic yang memang sudah harus dipenuhi oleh sebuah layanan atau sebuah produk. Nah, meningkat lagi di atasnya fungsi adalah emosional. Nah, emosional ini adalah tingkatan kedua dari sebuah value gitu. Nah, ada apa aja sih value emosional ini? Ada nostalgia, kemudian ada wellness, therapy value, fun, entertainment gitu kan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekarang salah satu sosial media itu menggunakan emotional value dalam berbelanja gitu, yaitu TikTok. Yaitu mungkin shoppertainment ya. Jadi shopping sekaligus entertainment gitu. Nah, ini adalah tingkatan kedua dari sebuah value emosional. Di atasnya emosional apalagi nih? Emosional atau selanjutnya ada life changing gitu. Jadi nggak cuman nostalgia atau nggak cuman entertainment atau fun aja atau attractiveness, tapi juga memiliki value untuk mengubah hidup. Nah, mengubah hidup ini yang menjadi orang-orang lebih tergerak ketimbang hal-hal yang emosional. Gitu. Contohnya adalah motivasi. Jadi orang-orang termotivasi dengan layanan ataupun produk yang dimiliki oleh kita. Gitu. Nah, selanjutnya yang paling tinggi adalah social impact. Ketika produk atau layanan kita menggunakan strategi marketing atau strategi branding itu fokusnya adalah social impact, maka dengan sendirinya seorang customer itu akan menjadi brand advocate dari produk ataupun layanan Bapak Ibu. Gitu. Mungkin sebagai contoh adalah produk dari Body Shop yang mereka mengkampanyekan social impact, tidak melakukan testing terhadap animal gitu. Jadi mereka mengkampanyekan untuk social impact bahwa sebuah produk beauty care itu tidak perlu ditester kepada animal gitu. Nah, berbicara soal storytelling marketing, kami memiliki sebuah pattern atau sebuah pola dari sebuah journey gitu. Nah, jadi posisi storytelling marketing ini adalah sebuah jembatan, Bapak Ibu, jembatan yang mana sebuah produk atau brand itu harus memiliki value terlebih dahulu. Jadi, ketika produk atau jasa Bapak Ibu ini sudah memiliki value, maka Bapak Ibu memerlukan storytelling untuk mendeliver atau untuk menyampaikan value-value yang Bapak Ibu sudah buat di awal gitu. Nah, storytelling ini, aktivitas storytelling tadi akan menghasilkan sebuah persepsi di benak audiens gitu. Ketika sudah melakukan aktivitas storytelling marketing dan sudah tercipta persepsi di audiens, maka langkah selanjutnya adalah melakukan storytelling lagi, bahwa persepsi yang tadi harus diubah menjadi sebuah kepercayaan gitu. Makanya tugas dari seorang marketing itu adalah mendeliver calon buyer sebanyak mungkin gitu, sehingga menciptakan trust kepada produk atau layanan. Nah, ini adalah storytelling level 1 gitu. Level 2-nya apa sih? Nah, level 2-nya adalah next levelnya adalah bagaimana kita membangun storytelling atau aktivitas storytelling itu meningkatkan dari sebuah trust menjadi brand advocate. Jadi brand advocate ini adalah seorang customer yang dengan relanya secara tidak diminta itu bercerita tentang produk atau layanan Bapak Ibu kepada circle-nya gitu, kepada orang lain gitu. Nah, brand advocate ini yang bisa dibilang akan menjadi menjadi buzzer secara gratis bagi produk atau layanan Bapak Ibu. Nah, mereka akan menceritakan keunggulan produk Bapak Ibu, bisa dibilang bisa menjadi fans lah. Fans garis keras mungkin, bahkan ketika ada orang yang mengisukan negatif tentang brand Bapak Ibu, seorang brand advocate ini bisa dengan mudahnya mematahkan isu negatif dari lawan dari brand kita gitu.
Nah, ini adalah next level dari storytelling. Nah, familiar dengan logo ini atau dengan produk ini? Yes. Oke, baik. Ini adalah salah satu brand atau produk yang sangat berhasil dalam melakukan aktivitas storytelling marketingnya. Nah, di sini kami sudah meriset dan juga sudah menganalisa, dan ini menjadi role model kita juga dalam storytelling marketing. Itu bagaimana sebuah brand Apple bisa berhasil dalam storytelling marketingnya. Nah, brand Apple itu memiliki beberapa value yang dilakukan aktivitas storytelling storytellingnya. Nah, value-value-nya adalah inovasi. Mungkin Bapak Ibu setiap tahunnya diedukasi bahwa inovasi-inovasi dari Apple itu sangat update dengan kebutuhan pasar. Kemudian juga Apple ini juga tampilan sangat elegan. Dan juga Apple ini sangat eksklusif. Mungkin Bapak Ibu kalau charger handphone bisa pakai handphone yang lain gitu. Sedangkan kalau untuk iPhone mereka khusus eksklusif chargernya itu berbeda dengan handphone yang lain. Nah, kemudian juga value yang di-deliver oleh Apple ini adalah user experience. Jadi Apple ini sangat berhasil dalam memantau user experience setiap edisinya gitu. Jadi dalam melakukan inovasi, Apple ini melakukan riset atau mendengarkan keluhan-keluhan dari penggunanya untuk bisa melakukan inovasi upgrade dari device ataupun teknologinya. Nah, lalu bagaimana aktivitas storytelling dari sebuah brand Apple ini bisa menjadikan brand Apple ini memiliki begitu banyak fans gitu ya. Mungkin kalau misalnya salah satu di antara kita adalah fanboy atau fans yang memang sangat maniak atau fanatik dengan Apple, mungkin terinspirasi juga dengan perjalanan seorang founder ini, gitu ya, Steve Jobs. Bagaimana dia bisa menginspirasi banyak orang dengan kelahiran teknologi barunya yang sangat berbeda pada saat itu. Ini bisa dibilang salah satu rahasia dari Apple bagaimana bisa terus konsisten hingga saat ini. Bahkan kalau Bapak Ibu cek di YouTube-nya, itu setiap tahunnya cerita-cerita tentang Steve Jobs ini selalu diangkat dan selalu dibuatkan ceritanya. Nah, kemudian aktivitas storytelling marketing Apple yang lainnya adalah Apple menyampaikan pesan-pesan emosional yang menghubungkan produk mereka dengan keinginan, ambisi, dan perasaan pelanggan. Jadi, pusatnya ada di pelanggan, bagaimana produk Apple itu bisa terhubung dengan emosi dan ambisi dari seorang pelanggan tadi. Nah, selanjutnya juga Apple berfokus pada pengalaman pengguna yang unggul dan menciptakan cerita tentang bagaimana produk mereka menyederhanakan hidup pengguna yang membantu mereka mencapai hal-hal yang lebih besar. Jadi, mereka mendengarkan feedback-feedback dari pelanggan tentang produk-produk mereka itu sebenarnya seberapa impact sih buat hidup mereka gitu. Nah, fitur apa yang membuat fitur ataupun hal-hal apa yang terdapat di produk mereka itu yang sangat berimpact terhadap kehidupan mereka itu dilakukan research oleh Apple sehingga itu dijadikan sebuah cerita dan juga dijadikan sebuah inovasi untuk produk selanjutnya. Nah, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton terlebih dahulu tentang bagaimana sebuah cerita dari Apple. Videonya bisa terlihat? Videonya terlihat, suaranya belum keluar, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Suaranya aman. Aman ya? It's time to go beyond what a smartphone can do. With a massive camera upgrade, the A16 Bionic chip, an entirely new category of safety innovations, and never-before-seen display technology. This is iPhone 14 Pro.
The always-on display artfully dims your wallpaper to create a unique, low-powered lock screen, making go-to information available at just a glance. And introducing a remarkable innovation that is both hardware and software, and something in between. The Dynamic Island. An interactive place that bubbles up alerts, notifications, and activities, fluidly transforming itself as needed. It's an entirely new way to experience iPhone. Oke, di video ini Apple bercerita tentang fitur barunya, yaitu Dynamic yang tadi, itu dan juga merangkum feedback dari para audiens tentang kegunaan dari sebuah iPhone ini. Gitu. Nah, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana sebuah brand Apple bercerita tentang dalam mengimplementasikan storytelling-nya. Oke, ini masih terlihat ya slide-nya ya? Masih aman ya? Lebih ke Aman, ya, Pak. kelihatan Pak. Slide-nya. Sip. Nah, brand selanjutnya adalah McDonald's. Mungkin Bapak Ibu sering mengajak anak-anaknya ataupun sering relax di sini untuk sebuah burger ataupun paket nasi ayamnya di sini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu berkunjung ke McDonald's itu selain karena lapar, mungkin karena apa? Mungkin boleh di kolom chat bisa di-share dulu Bapak Ibu. Apa alasan Bapak Ibu berkunjung ke McD dibandingkan ke resto lain? Karena request anak. Oke, baik. Siap. Oke. Nah, dari McDonald's sendiri, value-nya adalah McDonald's itu berhasil membuat restonya itu dapat diakses dengan mudah oleh target marketnya. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau sedang di perjalanan secara tidak sengaja mungkin bisa ketemu beberapa resto McDonald's yang mungkin secara tidak sengaja gitu. Oh, ketemu lagi gitu. Itu karena aksesibilitasnya itu bisa dengan mudah ditemukan oleh para penggemarnya. Yang kedua adalah inovasi produk dan pemasaran. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu beberapa menu-menu unik yang disajikan oleh McDonald's. Mungkin salah satunya ada menu Korea ataupun menu di Jepangan. Juga menu McDonald's yang gulai. Ada begitu banyak inovasi produk yang dilakukan oleh McDonald's. Yang selanjutnya ada user experience. McDonald's juga memperhatikan value-value dari user experience-nya gitu. Nah, ngomongin soal tadi alasan ke McDonald's karena anak, karena memang McDonald's itu sangat berhasil menggambarkan momen-momen kebahagiaan, kebersamaan dan kenangan manis dengan keluarga atau teman-teman melalui iklan dan kampanye. Makanya tidak heran Bu Evelyn anaknya selalu mengajak ke McD gitu ya. Yes. Karena happy meal kali ya Bu ya. Kurang lebih lah. Jadi yang dibeli bukan McD-nya kalau buat anak saya. Bukunya. Siap. Nah, selain itu juga karakter Ronald McDonald ini juga ternyata berhasil menarik customer menjadi pelanggan sehingga dapat menjadi daya tarik bagi brand McDonald ini gitu. Nah, McDonald juga seringkali meluncurkan kampanye tematik yang berfokus kepada cerita tertentu. Contohnya kampanye perayaan ulang tahun McDonald ataupun kampanye-kampanye yang tematik seperti Ramadan, Natal, Tahun Baru, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin ini salah satu video McDonald bercerita tentang di bulan Ramadan. Ya.
Perjalanan panjang di hadapan kan kita lalui. Berikanlah, nikmatilah, tiada yang hilang dari tulus hatimu. Buka di McD. Aku di sini selalu. Aku di sini. Oke, jadi memang sangat kental dengan keluarga ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, brand selanjutnya adalah Nike. Mungkin Bapak Ibu salah satu fansnya juga. Nike ini memiliki 3 value yang yang kami analisa. Pertama ada value inovasi, yang kedua ada inspirasional, yang selanjutnya ada user experience. Nah, mungkin tanpa disadari Bapak Ibu, beberapa brand sebelumnya juga mention soal user experience. Nah, kenapa user experience ini menjadi menarik? Karena hubungan antara storytelling dengan user experience itu adalah sebuah relevansi. Jadi, audiens akan merasa sama dengan produk atau layanan kita ketika produk dan layanan kita itu satu value dengan target audiens kita. Nah, bagaimana Nike ini bercerita? Nike ini bercerita menampilkan atlet-atlet yang berdedikasi tinggi dan berjuang meraih kesuksesan. Kemudian juga mereka merangkul momen-momen emosional seperti kisah-kisah kegagalan, perjuangan, dan keteguhan. Jadi dalam menceritakan sebuah produk Nike ini, mereka menggunakan atlet-atlet yang memang sudah memiliki fansnya gitu. Selain itu juga menceritakan backstory dari seorang atlet-atlet tadi. Nah, selanjutnya juga Nike juga menggandeng beberapa bintang-bintang olahraga seperti Michael Jordan, Serena Williams, LeBron James, dan masih banyak lagi yang menjadi ciri wajah Nike. Jadi ingat pebasket ini ingat Nike. Nah, selain itu juga tagline-nya yang sangat konsisten sampai saat ini juga terus diceritakan oleh Nike. Nah, mungkin kita nonton lagi bagaimana salah satu video Nike bisa bercerita di dalam. One day, we won't need this day. We won't need a day to celebrate how far we've come. We won't need a day to prove we're just as fast or strong or skilled. We won't need a day to relive the comebacks, the firsts, or the titles we've won. We won't need a day to rally behind the ones fighting to change the rules. One day, we won't need this day at all, because one day, this day, will be our everyday. Oke. Dan salah satu cara Nike bercerita tentang bagaimana sebuah kegigihan dari para aktor-aktornya. Nah, brand selanjutnya ada Coca-Cola. Mungkin ini juga familiar buat Bapak Ibu dan sering banget ada di meeting-meeting. Nah, value yang deliver oleh Coca-Cola adalah pengalaman yang emosional dan juga hubungan dengan pelanggan. Nah, bagaimana Coca-Cola menceritakan value-value-nya? Yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh hati seperti persahabatan, cinta, kebahagiaan, dan semangat persatuan gitu. Nah, selanjutnya Coca-Cola juga sering berkolaborasi dengan para artis dan menciptakan konten yang unik dan menarik. Dan salah satu kampanye terakhir bahwa Coca-Cola melakukan sebuah kampanye yang bernama Share a Coke, bahwa di sebuah botolnya itu terdapat beberapa nama yang
relevan dengan negaranya dan bertujuan untuk memberikan sebotol Coca-Cola ini kepada orang yang sesuai dengan namanya. Nah, ini juga salah satu video yang menampilkan bahwa visualisasi dari sebuah persahabatan yang di-value-kan oleh Coca-Cola. Welcome to the pasta party! 1, 2, 3. Making new traditions, sharing old stories. Homemade pasta. Enjoy, cheers to us! We did it! And a nice cold Coke. Okay, ready? 1, 2. That's my recipe for magic. Nah, di sini Coca-Cola menggambarkan tentang visualisasi dari persahabatan. Gimana? Oke, lanjut ya. Nah, dari tadi kan kita mention soal brand luar negeri terus ya. Sebenarnya di brand di Indonesia ada nggak sih yang berhasil melakukan storytelling marketingnya? Storytellingnya ada, Bapak Ibu. Brand Marjan. Nah, ini menurut kami salah satu brand Indonesia yang berhasil dalam storytellingnya gitu. Kenapa berhasil? Pertama, brand Marjan ini melakukan beberapa value, yaitu pertama authentic flavor, rasa yang sangat otentik, yang berbeda dari rasa pada umumnya. Kemudian juga mereka menjaga kualitas produk yang konsisten dan mereka bercerita tentang sentuhan nostalgia. Nah, brand Marjan ini bercerita tentang momen-momen manis dan kenangan pada masa kecil yang melibatkan produk Marjan sehingga membangkitkan kenangan yang positif dan menggugah emosi si konsumen ini. Selanjutnya Marjan juga bercerita menggunakan bahan-bahan yang alami dan resep tradisional sehingga menciptakan rasa otentik tadi. Dan juga Marjan bercerita tentang bagaimana produk Marjan ini membantu keluarga bersatu di satu meja makan, merayakan momen bahagia bersama teman-teman, dan menjadikan bagian dari perayaan tradisional. Nah, ini cara dari Marjan memvisualisasikan value-value tadi. Kita bisa lihat videonya. Rayakan semua dengan mewahnya Marjan. Oke. Di video tadi Marjan bercerita tentang perayaan yang memang erat dengan budaya Indonesia. Anda bisa mengatakan bahwa ini loh secara sains begini, ini begini, ini begini. Oke, erat kaitannya dengan perayaan. Bercerita tentang wayang yang memang sudah jadi budaya Indonesia. Kita lanjut. Nah, dari tadi kan saya mention soal brand-brand besar yang mungkin punya budgetnya besar dan yang ditampilkan adalah video-video television komersial. Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih bercerita di sosial media dan dengan budget yang tidak perlu ratusan juta untuk membuat sebuah video. Nah, kami membuktikan bahwa ternyata bisa kita bercerita di sosial media. Kita akan share salah satu klien kami. Seperti ini. 不好意思，久等了。哦，没关系，没关系。堵车是吧？ 对啊，雅加达堵得太严重了。哦，中午了，你应该饿了吧？这里的扬州炒饭很好吃哦。 OK， 可以点了，可以点了。服务员，菜单。四川牛肉也可以。然后好，
服务员点菜，来一份扬州炒饭，一份宫保鸡丁，一份四川牛肉。乌龙茶。谢谢。哦，不好意思，我忙一下。 3 kosakata saat pesan makanan. Yang pertama, fu u yuan artinya pelayan. Yang kedua, cai dan artinya menu. Yang ketiga, dian cai artinya pesan makanan. Trainees, kalau di Tiongkok mau pesan makanan bisa bilang, 服务员 给我菜单，我要点菜。Artinya, pelayan minta menu, saya mau pesan makanan. Kalau mau minta alat makan, bagaimana ya? Yuk simak part 2. Bye-bye. Oke, tadi bagaimana kami bercerita tentang apa namanya, visualisasi bagaimana saat di restoran untuk memesan makanan. Jadi kita sebenarnya bisa bercerita dengan sederhana di sosial media, tetapi tetap memikirkan nilai-nilai value dari brand dan mendeliver agar persepsinya tercipta di benak calon customer kita. Nah, lalu bagaimana brand saya bisa seperti brand yang sudah terkenal tadi? Nah, jawabannya ada di sesi kedua. Saya akan bedah bagaimana pain dan gain dari customer, dari storytelling-nya, dan saya akan bongkar bagaimana framework storytelling-nya. Nah, mungkin itu Bu Evelyn sharing pada malam hari ini tentang storytelling brand-brand ternama. Thank you. Oke, nah gimana teman-teman? Mulai ke inspirasi. Mungkin tadi ada Ibu Nova ya. Halo Ibu Nova, masih bersama? Nah, misalnya Ibu Nova ini, ada nggak Bu Nova? Oh, nggak ada ya, Bu Nova udah live ya. Oke, tadinya mau dijadiin contoh nih. Oh, ada tuh, ada. Halo Bu Nova. Nah, Pak Rizky, ini teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Cuman ini karena Bu Nova, aku ingat punya toko buah. Nah, aku mau tanya ke Pak Rizky nih. Kira-kira kalau toko buah, kasih ide sedikit tentang storytelling-nya gimana nih Pak Rizky, biar toko buahnya lebih rame gitu misalnya. Nah, teman-teman sambil siapin pertanyaan silakan boleh ya. Kita punya waktu 10 menit karena tadi kita mulai jam 8:05. Kita akan selesai jam 9:05 juga. Silakan Pak Rizky. Oke. Mungkin saya izin share screen lagi kali ya. Boleh. Bentar. Bu Nova mau sambil open mic kenalan boleh Bu Nova? Mumpung ada pakar-pakarnya di sini, ada Pak Rizky, ada Pak Juanda, ada Bu Ratna. Halo semua. Halo Bu Nova. Ya, belajar dulu sama guru-guru senior. Saya izin sharing juga Bu, saya juga masih belajar ini. Nah kalau yang itu agak nyebelin ya ngomongnya ya. Ganteng kok ganteng. Oke. Malam Bu Nova. Bu Nova, boleh tahu toko buahnya di mana Bu? Saya masih jualan di rumah. Sistem penjualan penawarannya dengan WA. Banyak yang WA. Siap. Lebih banyaknya ke hard selling ya Pak ya. Oke, hard selling. Siap. Oke. Masih belajar storytelling-nya. Storytelling-nya bagaimana ya? Oke. Sebenarnya nanti kalau biar lebih lengkapnya saya akan cerita di sesi berikutnya. Mungkin saya kasih share gambaran singkat dulu kali Bu ya. Nah, kalau bagaimana storytelling untuk produk dari buah tadi gitu ya. Nah, mungkin kita fokus ke value-nya dulu, Ibu. Saat ini mungkin Ibu bisa naik value-nya dari fungsi menjadi emosi dulu nih, Bu. Nah, fungsional dulu berarti ya? Ya. Mulai naik dari fungsi menjadi emosional. Nah, kalau fungsi tadi kan kalau untuk buah-buahan berarti kan fungsinya untuk apa namanya? Hanya sekedar makan ya, makan buah, kemudian juga hanya berbicara tentang buah saya kualitasnya bagus, buah saya oke segala macam gitu kan. Nah, mulai menggeser dari yang tadinya value-nya adalah fungsional atau product oriented
menjadi emosional atau customer oriented gitu. Nah, yang emosional itu seperti apa sih storytellingnya gitu. Nah, mungkin Bu Nova bisa bercerita tentang bagaimana sebuah produk buah ini menjadi hal-hal yang lebih emosional. Contoh, ataupun kalau mau naik juga bisa menjadi social impact gitu. Social impact-nya adalah gerakan makan buah. Nah, mungkin Ibu bisa membaca beberapa literatur tentang gerakan-gerakan makan buah. Nah, itu yang Ibu kampanyekan terus gitu. Ayo makan buah karena ini gitu. Jadi jangan menonjolkan kualitas produknya, tapi menonjolkan emosionalnya ataupun social impact dan life changing-nya tadi gitu. Nah, saya ambil contoh misalnya, berarti story-nya dari kalau makan buah gimana gitu. ya, nah mungkin lebih ke ini ya. Contoh, saya ambil contoh satu kali ya. Sebentar. Atau Bu Nova boleh pilih deh mau yang mana nih, nanti saya contohkan dari emosional ataupun life changing-nya atau social impact. Misalnya apa ya? Misalnya kalau yang gampang misalnya buah pisang, nah misalnya gimana? Buah gimana Bu, sorry? Kalau misalnya dua buah pisang, misalnya gimana? Oke. Story-nya. Oke, baik. Buah pisang ya berarti ya? Pisang. Oke, kita ambil life changing aja Bu ya, motivasi ya. Nah, buah pisang ini Ibu bisa bercerita tentang life changing seseorang yang ingin bodybuilder gitu, atau seseorang yang hobi nge-gym. Nah, Ibu bisa memotivasi mereka untuk mengganti makanannya yang tadinya sarapannya misalnya nasi uduk ataupun sarapannya lontong sayur menjadi sarapannya buah pisang. Ibu bisa cerita tentang kamu lagi saat ini ingin fat loss atau ingin nge-gym, saat ini ingin merubah gaya hidup. Nah, coba ubah yang tadinya sarapan nasi uduk ataupun lontong sayur bisa berubah menjadi sarapannya adalah pisang. Kita memotivasi ataupun membuat orang-orang itu bergerak untuk bisa merubah yang tadinya makanannya masih not good menjadi buah pisang gitu. Itu sih Bu, kayak gitu. Nah, nanti cara berceritanya akan saya share di framework-nya gitu Bu. Kayak gitu sih paling. Sudah terjawab Bu? Ya. Aman ya Bu ya? Berarti ceritanya di-repeat sampai orang hafal ya? Ya, betul. Jadi betul. Kayak apa? Branding juga produk nama tokonya ya? Iya, betul Bu. Thank you Pak, thank you. Oke, thank you banget ya Bu Nova. Jadi Thank you, kalau aku Berlin. nangkep tadi dari Pak Rizky ya, jadi pentingnya itu adalah lebih kepada kita sendiri sebagai penjual, lebih ke produk knowledge-nya dulu ya. Jadi itu yang harus kita sharing. Nah, begitu beres dari produk knowledge itu adalah perginya kemana ya, atau kita sebutnya CTA-nya lah gitu ya, ke tokonya kita gitu kan. Nah, itu kan dibahas mungkin nanti next-nya di next week gitu ya. Nah, kita masih ada satu pertanyaan nih. Aku ke Pak Thomas yang lagi aktif banget di Instagram. Silakan Pak Thomas, pasti ada pertanyaan. Halo Pak Thomas, silakan. Mengenalan dulu juga boleh barangnya. Wah, ini udah langsung tuh. JKT91 nih. Bukan JKT48, bukan ya? Saudara kembarnya itu. Oh, saudara kembarnya. Boleh, silakan Pak Thomas. Kalian kenal sama Pak Rizky nih. Oke, malam semuanya. Malam, Malam Pak Pak. Rizky. Malam. Ya Pak, kalau saya ini selama ini jualan online Pak di marketplace dan sekarang juga di TikTok. Nah saya kebetulan thank you nih Bu Evelyn dari kasih kesempatan. Kebetulan saya juga lagi belajar untuk bikin konten Pak. Gimana Pak? Nah itu saya jualnya kan peralatan rumah tangga Pak.
Jadi seperti jemuran, rak sabun dan lain-lain lah. Itu storytellingnya kira-kira seperti apa Pak ya yang menarik untuk orang melihat gitu, melihat konten. Terus terang juga saya masih setiap hari bingung bikin konten gitu Pak. Kira-kira bikin kontennya seperti apa, idenya gitu sih Pak. Thank you Pak Rizky. Oke, baik Pak. Konten dari produk furniture berarti ya Pak? Peralatan rumah tangga sih Pak, seperti Peralatan seperti jemuran, rak sabun gitu sih Pak, bukan furniture ya. Oh, oke. Peralatan, oke, siap. Mungkin cara storytellingnya adalah Bapak bisa melakukan cerita tentang entertainment Pak, hiburan. Bapak bisa bikin sebuah sebuah cerita tentang kehidupan sehari-hari Pak, yang nantinya solusinya adalah produk Bapak gitu. Contoh misalnya Bapak bikin konten tentang kebiasaan suami naruh handuk di atas kasur gitu kan. Nah, itu dijadikan cerita entertainment. Nanti solusinya daripada anduknya taruh di kasur, mendingan anduknya taruh di jemuran gitu. Kayak gitu Pak, kurang lebihnya. Jadi bisa dibilang storytelling ini lebih ke soft selling banget sih Pak. Jadi kan unsur hiburannya ada tuh, taruh handuk di kasur, terus daripada taruh di kasur mendingan taruh di jemuran kayak gitu. Jemurannya adalah nanti shoot produk Bapak tuh. Kayak gitu sih. Oke. Ya jadi dibikin semacam ya entertainmentnya ya cerita ya agak dibikin sedikit lucu gitu ya kali ya Pak ya. Ya, bisa seperti itu juga Pak. Oke. Thank you Pak Rizky. Siap. Terima kasih Pak. Thank you Bu Evelyn. Siap. Nah, ya, jadi mulai dapat ide ya. Oke, nah tanpa kerasa ya, waktu kita udah sejam, kita tinggal 3 menit, dan saya harus menyampaikan sedikit terakhir. Nah, sebelum menyampaikan terakhir, boleh nggak kita open cam? Saya mau foto dulu sebelum saya lanjutkan slide saya. 5 menit terakhir aja, boleh nggak? Buat teman-teman open cam, izin untuk foto dulu. Oke. Nggak kelihatan gue. Nggak apa-apa, gelap-gelap dikit. Masih kelihatan bayangan kacamatanya, Pak. Pak Stefan, thank you ya. Bu Ratna, thank you. Siap. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, izinin saya stay 3 menit lagi aja ya. Last 3 menit lagi aja. Oke, nah, thank you banget ya buat Pak Rizky. Tadi dapat insight-nya. Mungkin dari beberapa kita udah tahu ya bahwa storytelling itu is important. Tapi kadang-kadang kita bingung. Dan tadi ada sedikit clue-nya dari pertanyaan Bu Nova dan dari Pak Thomas gitu ya, bahwa kita bisa memikirkan mulai dengan product knowledge, dan kita bisa membuat yang namanya gerakan atau movement dari story tersebut dulu. Misalnya, ayo makan buah, karena makan buah begini-begini, tapi cari buahnya di mana? Nah, barulah cari ke toko kita, misalnya contohnya. Nah, kita dapat inspirasi banget ya. So, teman-teman, kembali lagi kita ingetin, yang namanya networking itu adalah work, di tengahnya itu ada yang bekerja. Jadi bukan net eating atau net sitting ya. Jadi saya berharap business matching ini, tadi teman-teman udah drop kontaknya di chat, langsung catat, langsung kontak, langsung tanya ya. Saya mau bilang tanya itu gratis. Dan ketika kita bertanya, siapa tahu kita dapat brainstorming, dapat teman baru, atau bahkan dapat feedback tambahan secara informasi, kayaknya itu bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi untuk growth sendiri, take action, coach ourselves ya. Ini udah diajarin, jadi tinggal kita gali aja. Nah, teman-teman di iCommunity, itu selain ada business matching setiap hari Rabu, iCommunity juga punya ILC setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Dan pastinya Pak Rizky akan hadir di akhir bulan ini di ILC-nya gitu ya. Udah confirm, nanti teman-teman tunggu tanggal mainnya. Untuk pengen tahu iCommunity lebih lanjut, teman-teman langsung daftar di websitenya iCommunity.id. Nanti saya juga kasih link untuk pendaftarannya. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan resiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Berikut adalah beberapa... Nah, berikut adalah kegiatan iCommunity. Jadi ketika nanti teman-teman juga mungkin berminat dan pengen join iCommunity dan ingin menjadi iCommunity Pro, teman-teman bisa diiklankan di layanan ibu kota, kurang lebih seperti itu ya. Waktu itu Indogo juga sempat diiklankan di MOI gitu ya. Dari ujung ke ujung itu Indogo tayang di ibu kota ya, dan dengan hanya menjadi member pro gitu ya. Nah, ini adalah
Instagramnya, kemudian ada YouTube-nya. Jadi buat teman-teman juga yang pengen juga lanjut sebetulnya tahu di iCommunity juga ada ya learning prosesnya, dan nanti video hari ini pun akan kita upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang ketinggalan, pengen ulang-ulang juga boleh ya. Ini saya juga belum izin. Boleh kan ya Pak Rizky ya di-upload di YouTube, Pak? Boleh Bu, Aman boleh, ya? boleh banget. Oke, aman ya, boleh ya. Karena tadi saya enak aja ya, ada yang tanya ya, boleh nggak sambil di capture ya? Jawabnya boleh aja, emang properti saya gitu ya, bukan properti Pak Rizky ya. Tapi saya yakin Pak Rizky itu baik, tidak sombong, dan sedang berbagi dan sharing, jadi pasti boleh gitu ya. Udah yakin banget. So, teman-teman buat yang join pro juga, misalnya teman-teman sering nanti ke luar negeri atau keluar kota, punya juga layanan VIP service. Nah, nanti lebih lanjutnya di sini kebetulan ada Ibu Nadila. Ibu Nadila segera tulis kontaknya sehingga teman-teman juga bisa langsung kontak dan tanya-tanya tentang iCommunity. Ya, tadi kita fotonya udah ya. Nah, jadi Pak Rizky akan hadir di 3 minggu pertemuan bisnis matchingnya Evelyn ya, setiap Rabu jam 8 malam. Kalau hari ini adalah Kumpas Storytelling Marketing Brand Ternama, minggu depan kita akan belajar Pen and Gain pemeran storytelling marketing, dan di minggu ketiga kita akan belajar storytelling marketing framework, dan nanti di ILC tunggu tanggal main yang akan keluar flyernya, itu adalah acara puncaknya yang kita akan bahas lebih dalam ke Pak Rizky ya. Quote of the day, Seth Godin pernah bilang, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Ya, buat teman-teman juga yang pengen tahu Indogo, kita punya demo day-nya ya teman-teman dari Senin sampai hari Jumat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada teman-teman yang juga butuh back office, nanti bisa ke Indogo, nanti butuh marketing, bisa nanti kita juga lemparkan pastinya ke Pak Rizky, karena kita memang sudah berkolaborasi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kita juga ada grup-grup misalnya terkait industri dan entrepreneur, teman-teman bisa join di bit.ly/IC Industrainer. Untuk inner growth di IC inner growth, dan untuk boost dev-nya di IC boost dev gitu ya, karena di grup tersebut kita ingin spesifik membangun usaha teman-teman bisa maju dan bisa naik ke level berikutnya, sehingga mari bersama bergerak dan menjadi dampak positif bagi kemajuan bersama. Salam dari saya Indogo yang percaya everyone is you. See you next week, dan ini nanti linknya saya tulis di kolom chat. Buat teman-teman yang pengen mendaftar di iCommunity, boleh menggunakan link spesial tersebut, yaitu link ajaib gitu ya. Oke, saya bantu tulis dulu. Nah, saya tulis di kolom chat. Nah, bisa langsung pakai link ajaib gitu ya. Nah, terakhir, kita udah lebih 2 menit aja. Boleh ya kita open mic dan kita say thank you sama Pak Rizky. Thank you Pak Rizky for Thank you today. Pak Rizky. Thank you, Thank you. Pak Rizky. Juanda. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Dalam hitungan kelima, saya izin untuk off ya. 5, 4, 3, 2, 1. Have a nice rest. See you next week, Rabu jam 8. Jangan lupa ajak teman-temannya semua. Malam. Bye. Thank you guys.